Ya tetap menanam adalah melawan kepunahan. Jadi deskripsi. Ya itu istilahnya apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Iya. Jadi menanam itu bukan dalam arti bentuk harus menanam pohon saja. Betul. Saya tuh pengen ngobrol banyak hal soal hari ini. Oh, Soal hari ini. Suatu cuman mungkin beberapa penggiat alam di Bandung aja, ya. atau di komunitas-komunitas Land Rover, atau di komunitas mungkin label kabin atau mobil yang lain biasa yang wisata Klepak, Ya. mungkin udah kenal siapa Manggut, tapi nggak sedikit juga orang yang belum tahu soal Manggut itu siapa. Kayak gitu. Maksudnya saya pribadi malah kena Manggut sering di acara-acara event off-road atau Land Rover atau komunitas-komunitas yang berkolaborasi di bidang sosial, tapi belum pernah mengenal secara personality, hanya mengenal sebagai tokoh aja. Benar, bagi maksudnya bukan Manggut, cuman ada teman-teman yang lain. Makanya saya bikin ngobrol ya, sesi-sesi ngobrol gitu ya, karena saya nggak pernah kenal personal by personal, nah kan tak kenal maka kata sayang. Benar. Justru ya, pengen ngobrol secara kita deep Ya. tapi minimal tahu cara pemikiran, karena ya nggak sedikit dan nggak banyak juga perspektif orang teh kan posisi tinggal Yos pribadi, si Yos mah tukang gitu, tukang itu saha dan saya belum ada ngobrol Ya. gitu. Bang Budi sendiri teh lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Di Bandung, besar di Sarijadi. Lahir di Bandung, arena bermain di seputaran Sarijadi. Karena ada perubahan ya, banyak perubahan lah semasa saya kecil sampai saat ini. Sebetulnya saya lahir di daerah Sarijadi. Lahir secara berkehidupan, lahir secara pergaulan, bermain, lahir di sini di daerah Sarijadi lah. Gitu. Jadi awalnya saya kenalin dulunya Budi. Sering ada orang yang bilang si Budi mah tukang ulin, dan sampai sekarang juga masih tukang ulin. Ya, malah saya kenalnya awalnya si Skoy. Oh, Si Skoy, karena maksudnya teh sering Skoy, gitu nya. Si Skoy. Gitu. Iya. Maksudnya malah Budi Santosa namanya. Budi Santosa. Budi Santosa malah saya taunya di media sosial, nah maksudnya di Instagram gitu. Ternyata namanya Budi Santosa dan nama IG-nya Petualangan si Budi. Tapi saya seringnya kenalnya di skena teh maksudnya Skoy. Oh gitu. Nah gitu. Bisa diceritain Manggut, maksudnya secara antusiasnya Manggut bisa input ke forest atau misalnya bisa menjadi bagian apa, kan butuh roadmap yang panjang. Betul. Yang panjang. Nah itu gimana? Sewaktu kecil ya sekolah Ya. karena saya di teritorial Sarijadi ini dulunya ada sawah, ya, ada air terjun, namanya air terjun Curug Ale. Ada di sini air terjun Curug Ale yang sekarang diduduki oleh Nyoman Warte. Tapi apakah masih menjadi tempat wisata sekarang? Bukan tempat wisata. Jadi itu arena bermain aja waktu kecil gitu, zaman saya SMP, SD itu geus ulin di sawah gitu. Dan memang diajarin sama orang tua saya juga belajar di alam atau jalan kaki sampai ke Tangkuban Perahu, sampai ke Kawah Domas tuh. Domas. Ya, Jayagiri gitu, Jayagiri itu saya diajarin waktu kecil gitu. Jadi terekam lah. Iya. Terekam secara di bawah sadar saya untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Aktivitas di luar ruangan. Nah, dari sana mungkin main di sawah, gatrik dan lain-lain lahnya kelaletik pada zaman orang mah zaman jebot itu mah. Ya. Jadi apa yang menjadi realitas untuk di wilayah pertemanan dari kecil sudah dibiasakan mulai bareng sehingga ya jadi kebiasaan. Saya masuk di wilayah mana aja. Iya. Main musik, ya karena terlahir Sarijadi kan dulu pernah ada bola balo. Nah SMP itu geus jualan tiket,
sempat nggak jualan tiket. Eventnya, Ya, berapa lo gitunya. gigs di Saparua dan yang lain lah. Bakalan makan aneh-aneh dagangannya. Selain dagang tiketnya, ayam booster no lain lah. Ada. Ada. Kan bisnis yang sukses pasti ada bisnis terselubung mungkin. Gitu. Saya wae hiji Ya, wae nama. Tadi lele tiket geus diajar juga gitu. Ya. Gitu. Berdaganglah. Berdaganglah. Ya. Sehingga yang masuk ke wilayah teman-teman itu sudah nggak ragu karena memang ya tukang ulin gitu. Iya, by experience sebelumnya gitu yang tanpa disadari. Maksudnya tidak karena zaman sekarang juga banyak orang yang posisinya secara gimmick, Betul. oh orang tukang explore misalnya, saya tukang nyaba bahasa Sunda, orang Yeah. tukang kulit kan itu kan dia, tapi bukan berarti tidak boleh, bagus, Yeah. punya keantusiasan itu bagus, tapi maksudnya secara filosofi dan dia mau mengeksplor itu apa, secara niat kan? Mengalir aja sebetulnya, mengalir. Di saat saya dulu bermain waktu kecil tuh can lebih kaholik mah, ulin, maghrib, can balik, tapi tahu ada. Ya, Jadi ketika maghrib itu pasti pulang ke rumah betul. orang tua, Betul. gitu. Kerek ini teh, ini teh, gitu. Iya. Ulin teh, gitu. Iya, jadi cek bahasa analogi nama turun minumna lamun di main bate maghrib teh kudu balik heula. Kalau balik lah. Turun minum dada aja. Setelah pulang minimal mas store burger lah gitu. Banget, gitu. Beres maghrib beres itu cabut deui. Cabut deh. Iya. Ayo dinamika dari gitu kan. Jadi terekam mangkel letik teh, gitu. Terekam sehingga itu menjadi kebiasaan bagi saya bermain atau berpetualang. Dan saat itu ya pasti ada next step selanjutnya, masuk ke SMA gitu ya. Nah, ya organisasi ya. Ya organisasi pencinta alam lah pada saat itu. Betul. Saya ikut lah karena ngobrolin gunung, ngobrolin tentang awareness terhadap lingkungan. Nah disitulah saya mulai belajar. Jadi media belajar untuk saya bermain di wilayah pegunungan. Yang membuat posisinya trigger dari Mangkut, maksudnya lebih ke oh saya memang suka sama alam atau misalnya suka sama melihat alam terbuka. Ceritanya memang posisinya memang sudah karena dari kecil terbentuk itu dan menjadi organik aja gitu kesannya. Nah dari situ sebetulnya sudah saya rasakan saat bermain di gunung atau saya berangkat pagi-pagi kan baru ke sekolah teh. Iya. Suki aja. Isu kadang ngewa kepoh lah. Wah kepo. Kadang ngewe cerita si Rawing Joko Tutugan. Kan itu teh nggak brainstorming gitu saja ini sekolah teh isu-isu teh. Sari jadi mah. Tiis, daerah Tiis ya. Dan itu pun terjadi perubahan. Sampai sekarang itu ada perubahan. Iya. Kebayang bangun pagi-pagi mandi geng nggak break Tiis. Benar. Nah, itu kan alam yang menentukan. Alam yang ada. Ini sekolah masuk ke daerah UPI Setiabudi, itu teh geus nikmat baheula. Embun teh masih benar tertutup misalnya. Embun teh masih aya kabut gitu nya. Dan itu saya nikmatin gitu. Cuaca seperti itu saya nikmatin. Dan sekarang ini isuk-isuk teh geus saudara apa? Setengah dapatnya kesarudan. Geus ada. Kesarudan. Berarti kan ada sesuatu nih, alam itu ada apa? Sehingga saya disitulah mulai melakukan explore gitu, observasi, main ke daerah dingin, bahkan ke daerah pantai pun gitu, sampai melakukan perjalanan susur pantai gitu. Itu media belajar saya masuk ke daerah-daerah sosial. Itu tuh ingin mengetahui sebab akibatnya karena kondisi hari ini atau memang kayak ulin Pada dasarnya mah mengalir mengalir. Terus memang ada program gitu dari organisasi saya di SMA. Ada program penjelajahan gitu. Oh iya, ekspedisinya. Penjelajahan karena pada saat itu zaman ekspedisi itu memang berat di SMA tuh. Iya. Berat lah. Berbicara tentang ekspedisi itu berat sekali. Breakdown aja banyak. Terus kita harus tanggung jawab terhadap sekolah, tanggung jawab terhadap orang tua. Berarti ada nama yang dibawa. Ada nama yang dibawa dan itu tuh tidak mudah gitu. Iya. Nah sampai saya menemukan cerita di daerah pantai atau pegunungan itu banyak pengalaman yang memang di luar ekspektasi gitu ya. Nah disitulah mulai tahu kondisi alam,
kondisi lingkungan. Di daerah ieu mah tiis, dari ieu mah panas, terus ngojay, nengan sungai. Itu teh kan beragam gitu. Betul. Masuk tebing, naik tebing, masuk gua, naik gua. Gitu Karena kan. fenomena apapun menurut Yos juga ya, maksudnya fenomena apapun yang terjadi di alam itu tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba, pasti ada sebab akibat apapun itu. Ya, dan itu terbrainstorming dari kecil. Makanya saya diajar ke Tangkuban Perahu itu memang dari kecil. Barama naonnya gerak jalan, itu teh disebutnya teh lain hiking, gerak Betul, jalan. gerak jalan. Gerak jalan, orang kuliah minggu ngasuh bodak, ya kan Ya, gitu kan? betul. Itu teh saya sampai Tangkuban Perahu, Bang, sampai Kawadomas. Yang naon cenah ngarebus nau, ngarebus nau di Kawadomas. Wah, kan teh lebih Sesimpel itu ya. simpel itu, dan itu memang tereka. Setelah tereka mungkin nilai-nilai petualangan atau penjelajahan di situ akan berkembang. Nah, sehingga saya harus mempersiapkan kan latihan, Iya. ya bermain aja, karena setelah masuk ke situ tuh memang ada tata cara. How to play. How to play itu ada tata cara. Jadi kalau saya kategorikan tuh ada 4: Iya. bermain, berpetualang, di ambang batas petualangan, Di atau, ambang batas. atau petualangan yang salah. Petualangan yang salah, menarik kita mau Ya. petualangan yang salah teh kumaha maksudnya? Yang harus dibahas dulu dari awal, Mak. Oke. Dibahas dari awal tuh Oke. bermain, play, Play. dileletik geus ulin, Pak. Benar. Berarti aman. Aman. Tidak ada tingkat resiko tinggi. Namanya Iya. juga bermain. Bermain. Nah, ayeuna mah bermain dia tapi kagak gerelut, Mak. Oke. Lah ribut lah gitu ulin teh. Realita hari ini ya. Iya, realita hari ini nyebutkeun ulin teh jadi ribut. Padahal tidak ada muatan apapun. Karena lagi ulin Ulin. berarti aman dari tingkat bermain itu aman. Dalam tingkat resiko apapun namanya juga ulin mah aman. Untuk katilunya di Butuh katilu. Kita di wilayah mana? Wilayah bermain mana aman apa itu? Yang kedua, petualangan Oke. atau disebut adventure. Adventure. Nah, adventure ini teh menarik karena di sini ada ruang-ruang penjelajahan yang harus kita persiapkan. Benar. Kita persiapkan, rencanakan, list. Yes. Karena di situ ada tingkat resiko, Ya. kecelakaan, Betul. salah. Nah itu tuh ada di dalam diri kita kan. Nah sehingga harus dipersiapkan. Mau di secara hobinya, mau di secara posisinya, toolsnya, apapun itu harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan karena berbicara penjelajahan atau adventure. Tata cara yang benar berarti secara Betul. Sehingga ada bahasa kalau dulu mah apa ya disebut yang penting mah wani we heula gitu. Nah, benar. Wani we heula, geus wani baru kita persiapkan. Nah, Ya. sekarang itu bahasanya adalah safety procedure. Kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis, buat Ya. kepentingan bisnis. Buat kepentingan bisnis dibentuklah safety procedure. Kamu harus menggunakan alat ini, merek ini Iya. sehingga proper gitu. Padahal di dunia itu tuh tidak perlu. Yang penting ulin heula, Ya. aya kawani, karek disiapkeun. Karena sekarang mah ulina acan spesifikasinya kudu ieu calanana ieu misalna gearna ieu, toolsna ieu. Ulina acan. Ulin acan. Ulina acan. Kan aneh. Iya. Nah itu tuh adalah salah satu memang bukan ilmu lah, saya belajar di situ. Nah masuk ke tingkat adventure ini naik lagi, namanya frontier adventure. Frontier. Ya, di ambang batas Ambang petualangan. batas petualangan. Jadi setelah menjajaki bermain, berpetualang, itu tuh akan menemukan situasi-situasi frontier adventure. Ya. Karena disitulah kita tidak tahu jadwal Tuhan turun akan seperti apa. Betul. Ya, banjir kah, badai kah, hujan angin kah. Force majornya. Iya, di situ alam yang menentukan sehingga kita harus ramah lingkungan atau baik-baik terhadap alam, napak ke alam gitu. Gitu. Disitulah kita harus belajar untuk yang mengenal diri kita terhadap alam. Karena saya terlahir dari ibu yang sama, ibu pertiwi, ibu indung gitu. Bumi itu indung. Nah, di saat kita belajar seperti itu adalah nilai-nilai spiritual. Nilai spiritual. Nilai-nilai spiritual tentang kedekatan siapa yang membuat saya, siapa yang membuat saya bisa begini, dan lain sebagainya gitu. Bukan ritual, bukan ritual. Tapi kan
sebenarnya kebanyakan hari ini tuh hanya sebatas ritual, Iya, tata cara ritual. Ya, tidak dilakukan. Nah, sehingga pendekatan terhadap semesta ini ada yang sedikit yang berbeda karena memang kita dibentuk untuk dipecah. Ya, harus Sehingga muncul ego sektoral, sektoral, keberagaman, pluralisme kan kondisinya ya. iya, keakuan, kesayangan, brand. Nah, itu mah sebetulnya hanya kendaraan. Tapi nilai-nilai spiritual ini yang memang harus kita gali. Gitu. Nah, di situ tuh kita akan menginjak kemana? Lari lagi, mau berpetualangan yang salah atau tetap di wilayah tadi tiga itu. Iya, ya sejak hari ini rata-rata mungkin orang hanya bermain di tingkat si adventure. Kalau di frontiernya kayaknya orang kurang banyak atau kurang secara antusias main di tepi jurang. Kayak itu frontier tuh berarti kayak bermain di tepi jurang. Ya harus dilatih. Harus dilatih. Kita pada praktis, betul, knowledge, gitu betul. kan. Ketika main di sungai, kita harus sebelum kita naik perahu kita harus belajar dulu papalidan, Pak. Ya, papalidan Kan? Papalidan. Sangat dilalaktik kumaha. Diajar main. Diberi resiko. Nah, baru di situ kita mengukur kemampuan kita seperti apa. Ya, Disitulah kita berlatih masuk ke tebing. Kita belajar naik tebing. Masuk ke gua kita belajar caving. Masuk ke gunung disebut mountaineering. iya. Itu tuh mulai dari lapisan sosial bawah sampai jalan kaki sampai dengan kondisi-kondisi tertentu di dalam alam itu tersebut atau di gunung itu tersebut. Itu harus adalah media belajar kita. Benar, itu media belajar. Media belajar. Yang penting nih ya, yang menarik dari Manggut itu bukan hanya soal gunung atau misalnya hutan, tapi saya juga pernah melihat Manggut itu punya animo malah di laut juga. Gitu, maksudnya nggak hanya sektoral di gunung dan hutan gitu dan tebing dan bukit gitu, tapi Betul. di laut juga gitu, karena di apa itu Si soldier. pernah dengar juga itu Manggut itu ada pergerakan juga di situ, maksudnya kan, nah itu yang bikin menarik, maksudnya tidak hanya mengukur ego orang karena besarnya di Bandung, Lempang yang terkenal dengan pegunungan bukan hanya di situ, tapi di maritim gitu, atau misalnya di kelautan gitu. Bisa cerita sedikit Bang Gus? Nah, di situ saya pernah melakukan perjalanan mulai dari ujung genteng. Ujung genteng sampai Pangandaran. Itu jalan kaki. Jalan kaki. Oh, Oke. Seru kan di situ. Ya. Itu tadi saya berbicara tentang tadi wilayah bermain, berpetualang atau di ambang batas petualangan. Itu tidak dilakukan sekaligus dari ujung genteng sampai Pangandaran. Ya. Itu dilakukan dengan 3 tahun. Oh, 3 Nah, 3 tahun. Jadi tahun pertama saya tempuh dulu ujung genteng sampai Sukabumi. Nah, itu tuh kan menarik, di situ. Benar. Namanya susur pantai. Pantai. Ya, apa yang dilakukan di sana? Satu adalah bakti sosial. Sosial. Doltok, tahu nggak bahasa doltok? Jadi modal di Nabatok. Oh gitu. Nah, masyarakat pantai itu tidak punya toilet, Bang. Buat MCK na kurang gitu maksudnya. Jadi modal nanti tiap isuk-isuk di pantai, tutupan ku batok disebutnya doltok. Nah, sebelum meranjak ke sana tuh kita harus sosialisasi dulu, mempersiapkan dan lain-lain lah. Tapi kan kita sekarang itu berbeda, apalagi soal alam sendiri gitu maksudnya. Ya, bukan susah ya. Kalau kita berbuat nggak banyak gitu, tapi berbuat sedikit ya kita lakukan gitu. Nah itu betul. Kalau kita ngelarang ke orang nggak boleh, terus kita tidak melakukan kan itu juga salah. Iya. Apapun yang kita bisa lakukan, ya lakukan kalau itu Sekecil memang apapun. sekecil apapun. Benar. Kalau itu positif. Iya. Saya juga percaya itu sih. Harus bikin ngobrol kayak gini ke komunitas, ke teman-teman yang Yos kenal gitu. Enggak. Saya sih hanya bisa melakukan sampai segini gitu. Secara effort Yos bisa gini, tapi mudah-mudahan maksudnya pergerakan yang kayak gini tuh bisa minimal mah ke Telengiten mah.
maksudnya teh bisa terekam karena semua sekarang semua media itu ya digitalisasi dan lain-lain. Ya, ya. Punya daya rekam yang bisa mungkin diputar ulang di kemudian hari. Oh ya istilahnya bisa yang bagusnya silahkan diambil, yang enggaknya nggak usah gitu. Ya, ya benar-benar. Nah, cuman ya menarik dari Mang Bud itu energinya dan secara penasaran sama Land Rover Mang Bud ngaranna saha? Si Buhun. Si Buhun. Si Buhun mah terkenalnya dengan biohazard dan koneng Mang. Ya, karena resep band oke orang. Oh gitu. Resep band oke. Tapi yang sekarang yang udah dicat ulang masih karakternya masih nempel si Buhun nawan. Masih nempel si Buhun. Kenapa saya kasih nama Buhun? Nah. Tahun 59, Bang. Tahun 59? Land Rover tahun 59. Seri 2 Juli. Canvas. Dulunya station wagon. Oh iya benar. Karena kayak postingan iya. dia malah station wagon ya. Station wagon. Karena jika Nokia, Land Rover mah bisa gonta-ganti casing. Sampai sekarang jadi canvas gitu. Dan itu lumayan cukup perjuangan gitu saya pakai mobil itulah. Iya benar. Saya bawa dari Padang, mati 8 tahun. Saya nyalain berdua sama Pak En. Saya pergi ke sana, saya nyalain. Itu perjalanan ke Bandung 10 hari dari mati 8 tahun gitu. Matanya, waduh udah tering gitu. Kita disebut karang Saya penggiat di Land Rover atau misalnya orang yang ada di Land Rover sendiri yang suka sama Land Rover rata-rata mungkin yang nggak satu juga. Ada gonta-ganti mobil Mang Bud itu si Buhun itu mobil pertama dan sampai sekarang bertahan atau misalnya udah mobil yang keberapa? Sebelumnya pernah ada yang pendek tapi short, tapi ini yang sampai sekarang ini cukup lah. Saya pakai kemana-mana gitu. Ini edan ini nyapa si Buhun. Ya cukup lah, Cukup lah, ya. Cukup lah. Kan mana yang rezeki yang mali dari mana? Nah, yang kan Ini Defender lainnya. ya kudu Oh. karena cita-cita budak Land Rover kan Defender. Defender ya. Defender. Enggak, saya kombinasi paling nyaman. Paling ya. nyaman. Komputerisasi. Nah, karena ribu oke pakai Land Rover itu ternyata lamun teu bogo-bogo teh mah gimana? All time service. Ya. Ya, lifetime service. Tapi bisa seumur hidup mau main lagi. Terus ngomekeun terus tah geus leuleus gitu ngomekeun. Nah, aku dulu Land Rover mau ke Toyota. Karena dia penjelajah kan di dunia ini cuma ada 2 kendaraan menurut orang, Land Rover dan bukan Land Rover. Oh gitu. Oh, buat pecinta Harley motornya kan ada 2 Harley. Bener ya. Kalau orang berkenal Land Rover jadi gitu statement. Setangguh apa Mang Land Rover selama ini selama Mang Bud coba Land Rover dibanding mungkin Winis gitu? Ya karena saya punya nyanyi Land Rover jadi tahu disiksa seumur Tapi hidup. pernah nyobain brand selain Land Rover? Pernah pakai yang bukan Land Rover Toyota gitu, pernah diguling pernah. Beda karakter lah. Beda karakter bukan buat rem eueuhan teh memang karakter oke nya. ini ada beberapa mah hese rem bulan teh gitu kan ngocok teh gitu. Ayeuna mah geus bisa bener gitu. Oh iya benernya. Beberapa ngocok teh dan memang hese dengan spare part lagi gitu. Ya baca hukum ya. Baca hukum lagi. Mobilnya pencitan lah gitu. Pencitan atau nyata gunana orang mesti ada di komunitas itu buat sharing soal spare part oke berarti nya. Spare part oke, tapi karena boga Land Rover nya geus we eta nu dipake gitu kedurung sing gitu. Tekuni we eta lah. Bener. Seru oke tadi di Land Rover Mang Bud menjabat sebagai ayeuna mah naon nya? Tukang kadi tukang dia lah. tukang dia. Budak giding. Iya betul. Berkomunikasi. Tapi secara pergerakan sekarang Mang Bud itu lagi bawa bukan tagar, apa pergerakan atau antusias animo yang lagi diusung apa? Ya tetap menanam adalah melawan kepunahan. Jadi deskripsi. Ya itu istilahnya apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Iya. Jadi menanam itu bukan dalam arti bentuk harus menanam pohon saja. Betul. Jadi menanam komunikasi yang baik, menanam apapun yang hal-hal positif dengan nilai-nilai kebaikan. Ya itulah mudah-mudahan atau mudahkanlah untuk saya tetap bergerak. Itu sebagai penjembatani saja biar kita lebih deep gitu. Iya. Tetap bergerak. Nah, jadi nempel gitu, ini sejian dia gitu. Lamun eureun
Rahasia bohong berarti gitu. Oh, ada tanya. Namun di saat orang berhenti malah oh iya berarti fake gitu ya. Gitu. Jadi untuk menghindari kata-kata itu terusnya jalan. Terus jalan, nggak nempel gitu ya nama. Nempel itu mau dipakai oleh siapapun itu justru jadi target kita semua gitu. Secara esensi juga secara itu marketing gratisnya bisa dipublikasi sama teman-teman yang lain atau misalnya komunitas yang lain untuk memakai nama misal Land Rover Experience kah atau Win Experience kah? Ya. Bisa dicoba. Bisa, karena itu memang universal gitu, tidak bisa dihak oleh salah satu orang. Iya. Kan, tapi kalau secara watermark itu sebetulnya ada watermarknya. Tapi kalau untuk dipakai ya ayo kita ngobrol gitu. Nah, ayo kita ngobrol. Ayo kita ngobrol. Gitu. Selama itu positif dan misalnya bisa menghasilkan hal kebaikan buat kedepannya sok-sok aja mau dipakai gitu. Bebas. Mangga gitu ya. Mangga. Tapi Ada tata cara. nah itu dia quote nanti ya minimal mah soal pulang ngobrol pulang kemana izin gitu ya. Itulah. Iya. Jadi namanya supaya bisa kita tetap tersenyum bersama, jangan tersenyum sendiri. Wah, sangat Sorangan sedih sesorangan kan tengenaheun Bang. Ya, komode mun ulin sorangan aing beuki tengenaheun. begitu gerahan. Komode miskin sorangan tengenaheun. Mun beungar babarengan kan raos gitu. Benar. Ya perjalanan lah itu. Tadi dalam perjalanan Mangkut untuk menjadi sebuah aktivis itu maksudnya orang yang berkecimpung di bidang alam, explore, adventure. Gak sedikit orang buat menghubungi Mangkut buat yuk menawarkan buat kerjasama. Betul Kan? Betul. Dan buat Mangkut semua diiyahkan apa disortir nih? Ya kita kurasi sebetulnya. Hmm. Kita kurasi yang kira-kira satu cepat untung. Betul. Lah untung tuh bagi kedua belah pihak. Iya. Ya bukan dalam artian menguntungkan diri sendiri. Iya. Sekiranya itu memang jadi satu win-win solusi, Betul. ya kita gas aja. Dan untung itu bukan hanya soal uang ya, Ya. maksudnya untung itu bukan berarti soal pendapatan, penghasilan dan Ya, lain-lain, tapi ya. maksudnya secara relasi, network kan Betul. itu berarti untung juga kan. Betul, investasi. Social investment Ya, kalau bisa. betul. Iya betul. Menarik sih. Luar biasa. Maksudnya podcast yang hari ini teh emang buat Yes ditunggu sih. Maksudnya Yes makanya bikin road trip dulu, bikin ngobrol dulu sama si A, si B, si C biar mendapatkan referensi dulu. Ya, terima kasih lah ya Bang ya. Saya bisa ngobrol di Janari ya. Wih, Ya, mengerikan. Karena memang teman-teman ya inilah yang harus diperbuat Bang. Daripada ngomongin baturnya, tekan rekam. Gitu. Padahal kadang-kadang mau berbatur, tidak mau batur nanti Di mana gitu. Cuma diajak ngobrol aja. Oh, gitu. iya. Maksudnya gitu. Lihat lah. Iya, maksudnya makanya Yes Bang. Ya. Si A, si B, si C pengen ngobrol tuh langsung person by person Ya. ya kenal sekalian gitu. Hal yang positif Bang. Jadi jangan pernah berhenti juga di Janari. Saya berharap ini menjadi circle yang besar gitu bagi teman-teman dan media yang Amin. besar gitu. Iya. Supaya bisa membuat sesuatu hal yang baik lah. Ini Mambut, Yusuf pengen nanya satu. Buat Mambut sendiri, Mambut itu di akhir hayatnya ingin dikenal sebagai apa, Mambut? Sebagai budi weh. Sebagai Ya, sebagai budi weh. budi yang berbudi gitu. oh iya, budi yang berbudi ya. Budi yang berbudi gitu. Jadi dikenang bukan sebagai apa-apa, jadi sebagai manusia biasa yang berbudi aja. Dan karena nama saya pakai beras merah, beras putih. Wow, Ya. Cukup lagi yang jadi Disunatnya di kaseta ya, di kaseta di. Mun bisa mah bisa nurungan batur lebih loba gitu. Iya. Udah karena lagi berbudi. Iya. Memang sebaik-baiknya orang itu memang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Itu kata-kata Ruby yang paling enak gitu. Maksudnya sekecil apapun usahanya, sekecil apapun effortnya, tapi itu bisa bermanfaat buat orang lain, ya bagus lah gitu. Ya ingin jadi budi aja yang berbudi gitu. Cukup. Kau nggak yang jadi nanawan. Atau kayak gitu. Nah, Atau kayak jadi nanawan. walaupun sudah melakukan hal besar, Ya, hal besar itu kan penilaian orang lain, Bang. Belum tentu bagi orang. ya. Ya, gitu.
Ini deh sedikit kan Yus pernah lihat nih Mang Bud suka posting North Shelter nih, asik nih, maksudnya secara ada pesan yang dibawa buat North Shelter sendiri. Jadi arti dari the North ya North pakai D tetap iya. utara. Shelter itu adalah tempat singgah sebetulnya. Tempat singgah di utara maksudnya gitu. Nah, di utara itu adalah menentukan kita beraktivitas mau dimanapun itu kita harus bisa menentukan arah utaranya sebelah mana. Oh iya benar. Di Kompas juga gitu. Iya, jadi bukan hanya kita harus berada di utara, di ujung timur pun ketika kita di timur pasti kita akan menentukan arah utara kan. Iya, betul. Shelter, the North Shelter gitu. Jadi apapun aktivitas ya arahnya harus jelas. Arahnya harus jelas. Arahnya depan. Ya, arahnya harus jelas. Arahnya harus jelas ya. Iya. Arahnya harus jelas. Arahnya harus jelas. Mana utara, mana timur, mana selatan, terus harus ditentukan dulu arah yang jelasnya seperti apa. Makanya muncullah the North Shelter. Taruh. Di videonya keren, deskripsinya juga keren, pesannya. Nah ini soal pesan yang dibawa sama North Shelter, tiap orang pasti punya fantasinya masing-masing. Ketika Betul. Mang Bud bicara itu kan orang mendeskripsikannya itu sesuai dengan backgroundnya masing-masing. Ya. Nah itu maksudnya yang menarik itu soal itu. Maksudnya buat Mang Bud sendiri buat ngedeskripsiin si North Shelter dengan pesan yang dibawa itu gimana? Itu kan bergerak di wilayah ekologi, sosial dan ekonomi, Mas. Itu salah satu yang memang tidak bisa terpisahkan gitu. Jadi apapun perbuatan atau pergerakan kita tentang ekologi, pastikan secara sosial itu mendapatkan nilai ekonomi. Dan begitupun nilai ekonomi yang berbuat, siapapun yang berbuat nilai ekonomi, bisnis dan lain-lain, pastikan secara sosial mengembalikan nilai terhadap ekologi. Berkesinambungan dan Ya, berkesinambungan. menjadi ekosistem gitu, Jadi supaya ekosistem. memang jadi seimbang. New Oh, balance deh, keseimbangan baru deh. Ya, new balance. Kalau penasaran bisa dicek langsung ke North Shelter. Cek si Jaki ya. Keseimbangan baru. New Balance, bukan kelangi New Balance deh. Bukan. Jadi memang ya talah tujuannya dan lain-lain oke gitu. Kalau hanya tampilan itu mah bentuk teknis aja gitu. Tapi kan produk kainnya mah kan kudu keren. Oh, nya keren aja lah. Keren lah gitu. Oh, Keren aja lah ya pokoknya. Tapi kan tingkat kekerenan jelema teh beda-beda. Oh, Ya. iya. Tingkat kekerenan jelema teh beda-beda. Bener. Asik Ya sih. akhirnya lah itulah ya, ada The North Shelter. Mudah-mudahan itu juga tidak berhenti. Seiringnya waktu Iya. kita jangan berhenti lah untuk Edukasi. untuk apapun lah. Itu hanya media saja untuk kita beraktivitas di situ. Nah, itu dia. Walaupun sebenarnya apapun yang dilakukan di ranah edukasi kadang-kadang suka di sebelah mata kan, Ya nggak masalah juga. nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting tetap ada orang yang masih into tuh edukasi ini gitu. Betul. Udah mulai ujuk-ujuk merebeas ke imah gitu. Wah. Lah tuh ada tukang grosir kayaknya. Gitu. Bro, grosir si ini bang, si katu bro, gitu sakarung wae mah. Sakarung wae mah. Oh, Mun bisa mah barudak teh bisa merebeas ka barudak sorangan gitu. Jadi hirupna karena Nah, gitu. harusnya sih seperti itu. Ya tapi kan beda-beda kepentingan atau memang sibuk dan lain-lain itu juga menjadi sebuah perpecahan yang memang tidak dipungkiri gitu. Ini dinamika Berbeda. dinamika digitalisasi ini teh Mang Bud kan bergerak nih di Instagram. Betul. Gitu, maksudnya untuk media sharing kan itu. Ya. Sebesar apa peran media sosial nih buat Mang Bud sendiri? Kalau peran media sosial ya tergantung sudut pandang. Sudut pandangnya kita positif, kita akan memilih positif. Seperti jualan kopi gitu. Jadi ada cerita kita bikin kopinya sama gitu, misalkan kita kocek dalam sebuah gelas, kita akan jualan pinggir warung. Itu pasti harganya berbeda. Iya, beda. Pasti ditebak paling sabaraha. Ya, 15. Oh, jauh teh. 2.500 warung ya. 3.000 paling gini. Paling kita warcuk soalnya kan bisa tinggal di warcuk bro. Jadi kan kira-kira 10 sampai 15 ribu tahunnya warung kayaknya. Warung gitu biasa. 500 sampai 3.000. Tapi ketika dia berpindah lagi ke suatu tempat di wilayah perumahan atau wilayah kampus, kita kemas dengan gelas yang berbeda gitu ya. Iya. Itu harga pasti akan berbeda.
Berarti ada lingkungan di situ. Lingkungan Ada yang lingkungan pengaruhi. Lingkungan yang seperti apa ya? Lingkungan yang positif, beren. Ya. Lamun orang geus apus ka lingkungan untuk positif, geus sorry mah gitu. Harganya mau ditebak, geus we menta. Mungkin bro, cik. Gitu. Nah itu bisa terus upgrade sampai kita mendapatkan nilai yang ideal. Iya. Tentunya ya memang ada perjalanan dan waktu, bukan hanya sekedar modal atau finansial. Iya. Soalnya apa yang dilakukan Manggut ini kan sebetulnya tidak mudah dan tidak murah. Ya itu tergantung niat, man. Kalau niat kita bersih, niat kita baik, insya Allah semua akan diberi jalan yang baik dan diberikan lingkungan yang baik. Menarik. Maksudnya buat skena-skena ya itu yang saya bikin tertarik sama kota yang saya tinggali sekarang itu Bandung itu punya skena-skena yang harus diangkat sebetulnya. Ada tokoh-tokoh yang mempengaruhi buat kalau berperan besar buat di lingkungannya sendiri tapi tidak terangkat. Buat artis dan lain-lain bagus, itu untuk menjadi public figure dan lain-lain bagus, tapi sebetulnya ada di balik itu yang harus dikaji ulang gitu, yang harus dikaji ulang sebetulnya buat budaya sosial itu kan hal-hal yang mana ya kurang begitu diperhatikan. Ada yang memperhatikan tapi tidak banyak gitu Ya karena sekarang usumna nu rame, anu sepi mah teu usum. Jadi usumna nu loba, anu teu loba mah teu usum gitu. benar kan stereotyping itu tidak maksudnya teh ya kudu nama ya yang harusnya memang ada di itu atau misalnya dia balik lagi kudu mengkaji dirinya Ya mungkin lah itulah. ya mengkaji diri Ya, ngaji diri. ngaji diri Iya. banyak yang ngaji Ngaca. ngaca Berkaca. itu biasa Itu kemarin sekali. mantap Loba kene teh bisi kurang. cukup Cukup. luar biasa bisa Iya ya CS ini sabalah. benar-benar Banyak. Ternyata banyaki. Nuhun pisan ka teman-teman, siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Mudah-mudahan ini menjadi media dan rekaman atau misalnya jejak rekam digital yang bisa berpengaruh buat misalnya anak cucu kita ke depan. Ya diduniakan lah. Diduniakan lah. Atur nuhun, ampurasun. Rampes. Just. Iya.